Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sambil kasih senyuman kanan kiri. Kasih senyum saja. Dengan iman kita berkata dalam hati, kamu pasti baik-baik saja. Amin. Sehat semuanya. Walaupun ada yang flu, bahkan dikatakan flu tulang. Makanya dingin kan tulangnya. Orang bilang itu gejala atau sakit tipes lah dan sebagainya. Puji Tuhan, memang ada beberapa yang mengalami, istri juga minggu kemarin terbaring sakit, bahkan hari ini kalau mungkin nurutin badan mungkin gak datang, tapi karena Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kita, itu adalah wujud rasa syukur kita. Kita harus datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Puji Tuhan. Mari boleh kita merenungkan sejenak bahwa tahun 2024 atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin ya. Karena semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Gak ada lain. Ya, kita diperbolehkan masuk ke tahun yang baru. Hari ini tanggal 5. Ya, kita boleh mengucap syukur karena Tuhan masih memberkati kita. Saudara diberkati Tuhan? Walaupun terkadang memang ya keadaan kita menginginkan seperti ini, tapi yang datang berbeda. Bukan berarti kita harus marah-marah sama Tuhan. Percayalah, Tuhan masih pegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi, ya, penggenapan firman Tuhan, dan bahkan saya katakan masalah dan pertolongan Tuhan, saya percaya akan lebih banyak pertolongan Tuhan daripada masalah. Betul nggak? Apa setuju? Apa dalam hati? Nggak tahu Pak, kayaknya ditimbang-timbang sama aja. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Itu saja bobot. Memang penderitaan masalah silih berganti. Siapa sih yang nggak punya masalah? Ya memang semuanya nggak inginkan masalah, tapi selama kita masih ada di dunia ini, itu akan kita alami. Baik, ya. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah sesuai dengan visi tahun ini adalah tahun 2025 adalah tahun penuaian, ya. Tahun penuaian. Jadi memasuki tahun, ya, masuk tahun 2025 ini, kita mau baca dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya. Mari kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya harapannya, selalu baru besar kesetiaanmu. Amin. Nah, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara percayakan hal ini? Saudara setuju akan katakan amin? Ya, kasih Tuhan itu selalu baru. Dia memahkotai kita dengan rahmat dan kebaikan. Bahkan ketika kita bangun pagi, tengah malam pun, pagi, siang dan sebagainya, selalu langsung terkonek bahwa kita ini semua dalam keadaan baik. Amin. Siapa yang buka mata dia langsung mengalami kelemahan? Pasti kasih Tuhan selalu baru. Tiap pagi, tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap tahun. Karena kita dapat berani berkata, yuk sambil angkat tangan Bapak Ibu. Ya, kita sambil berkata, saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Sekali lagi katakan, saya percaya amin. Terjadi dengan iman kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Saya percaya. Terjadilah seperti iman. Amin. Nah, ketika ini pesan Tuhan, tahun baru kemarin Tuhan berfirman, Tuhan berkata dan Tuhan berpesan kepada kita untuk menjalani tahun 2025 ini. Pesan Tuhan kemarin apa dikatakan apa? Jangan takut.
percaya saja. Kalau itu terjadinya beda, kita disuruh percaya. Jangan takut, percaya saja. Jadi kalau dikatakan kasih Tuhan itu selalu baru, ya Tuhan berpesan untuk masuk, untuk menjalani di bulan ini, seperti tertulis dalam Mazmur 27 ayat 14, kita baca Mazmur 27 ayat 14, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Gak ada kata lain, ini berulang-ulang dikatakan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Dikatakan lagi, nantikanlah Tuhan. Kalau ini berulang-ulang dinasihati, diberikan nasihat buat kita, gambarannya ketika kita menasihati orang yang kita kasihi, anak kita, gak cukup dengan satu kali. Berapa kali? Bahasanya berulang-ulang berkali-kali. Itu sebuah mandat, sebuah amanat, sebuah nasihat yang harus kita lakukan. Dikatakan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Yuk katakan kanan kiri yang memberkati, nantikanlah Tuhan. Mazmur menulis orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sudah percaya? Saya dengan iman tahun 2025 ini, walaupun banyak masalah, kita hadapi sama-sama. Jangan takut, percaya saja. Amin. Dan nantikanlah Tuhan. Kalaupun itu pun belum terjadi, belum digenapi dalam kehidupan kita, yuk jangan putus asa. Katakan, sebut nama kita. Jangan putus asa. Abraham, jangan putus asa. Sekali dengan iman, Abraham jangan putus asa. Terus melangkah. Amin. Jangan berhenti. Kalau berhenti sampai enggak? Jangan berhenti. Walaupun mungkin, anggaplah begini, taruhlah kehidupan kita ini terseok-seok ikut Tuhan, tetaplah engkau melangkah. Kemarin ditambahkan sampai guling-guling. Seperti Martin Luther Junior katakan, kalau engkau nggak bisa terbang, larilah. Kalau engkau nggak bisa melari, masih ingat nggak kemarin? Jalanlah. Kalau engkau nggak bisa jalan, merangkaklah. Kalau nggak bisa merangkak, guling-guling. Tuh bayang. Harus ada usaha dari kita ini, nggak boleh berhenti. Katakan sama-sama, jangan berhenti. Tetap melangkah. Melangkah ke depan atau ke belakang? Ke depan. Minimal kita berhenti, habis itu ya, kita rehat sebentar langkah begitu. Kita harus tetap melangkah. Supaya tahun penuaian ini terjadi dalam kehidupan kita ini, 2025 tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ada berapa banyak yang tetap berharap kepada Tuhan? Yang orang yang mengandalkan Tuhan. Sambil angkat tangan katakan, haleluya. Nah, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Kira-kira berharap, mengharapkan itu perlu energi, perlu kesabaran, betul? Perlu waktu, energi dan sebagainya. Jenuh, bosan. Anggaplah yang dandannya dari ganteng, yang pria, sampai kusut, kusam. Atau yang cantik dari make up jadi sampai luntur dan sebagainya. Tetaplah ya, karena memang nantikanlah Tuhan. Kita harus menantikan Tuhan. Katakan yes. Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, mari kita akan baca sama-sama karena saya percaya iman timbul karena firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari, ia akan seperti, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun,
di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah. Ayo. Jangan main yang lain. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Nah, kalau ayat yang pertama tadi, di ayat yang kelima tadi, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang kelima. Ayat kelima, sebelumnya, ya, kalau bahasanya terkutuklah ini bukan tak jadi kodok. Nah, ini berbicara kalau mungkin, saya nggak berkata sebuah doa, tapi ini sebuah peringatan. Kalau nanti kita mungkin jawaban doa seret, mungkin berkatnya Tuhan ngalina seret, tergolong ya, kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Ingat, kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, maka pertolongan Tuhan akan undur dari kehidupan kita. Shalom. Shalom. Kalau saya katakan Salam, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ini buat saya dan kita semuanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan. Oh, aku pengalaman. Kalau hal itu jangan tanya, saya minggir, ini urusan saya. Wow, ini memang ya kita bicara hari ini, bukan dulu. Masalah dulu sama sekarang beda. Penanganannya juga beda. Jadi solusinya juga beda. Anggaplah itu pengalaman, bisa buat cerita. Dulu nak, ya, pernah opung ini, ya, mbah ini, pade ini ngalamin namanya COVID-19. Mau obat ini, obat itu tetap Sekarang lagi musimnya batuk pilek, ya, sampai kedinginan ke tulang-tulang. Siapa yang ngalami coba? Ya, udah sehat semuanya. Yang lain jangan sakit, yang lain sehat semuanya. Amin. Mau pakai baju berapa tetap dingin. Saya sebelum Natal kemarin tanggal 14 itu dari Selasa sampai Sabtu itu sakit. Ya, puji Tuhan, kita ada sampai hari ini. Tuhan izinkan kita masuk tahun 2025. Apa yang kita mau harapkan sama Tuhan? Apa yang menjadi pergumulan kita? Menjadi kerinduan, entahkah suami, istri, anak-anak, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Ayo, kita berkata kepada Tuhan. Tadi lagu tadi itu yang pertama tadi. Sungguh engkau, apa tadi? Di dalam naungan sayapmu, jiwaku melekat. Gak ada kekuatan lain, kita cuman angkat tangan sama Tuhan. Itu mewakili bahasa yang lain. Sambil kita mengangkat tangan, sambil kita berseru Tuhan Yesus. Dan mungkin ada yang sampai berlinang air mata, itulah bahasa kita. Sambil nggak terkatakan masalah kita, permintaan kita cuma mampu mengangkat tangan demi nama Tuhan. Gak ada kekuatan lain, Bapak Ibu. Kita cari Tuhan. Bahkan ayat yang ke-6 tadi, kalau orang yang nggak ngandelin Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bayangkan, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka berkatnya di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi
aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Gak akan khawatir walaupun kalau bunga di depan itu, kalau nggak disiram, mati. Beda sama yang di kali itu. Itu dibantu orang nebangin loh, saya nggak tahu itu siapa tuh. Puji Tuhan. Ya. Kemarin tahun baru kalau nggak salah itu. Kita coba bersih-bersihkan, mungkin Tuhan gerakkan hatinya sampai ditebang. Itu berkat loh, luar biasa. Itu juga kalau ada yang takut begini-begini, biawak banyak. Haleluya. Nah, memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Naik pesawat pun kemarin ada jatuh. Berapa orang teh? 170-an ya? Hampir ya? 185. Sudah mau ya landing nih. Dengar-dengar ada seekor burung masuk di rodanya sehingga nggak bisa lah itu dan sebagainya. Wow, sudah di depan mata ini. Tuhan izinkan itu terjadi. Komplain sana komplain sini, yuk. Yang tidak pasti ada dan kepastian itu juga ada dalam kehidupan kita. Jadi ya bencana alam, perubahan iklim, peperangan, atau krisis ekonomi yang mungkin ke depan kita nggak tahu. Tapi pesan Tuhan, saya sampaikan di tanggal 1 Januari, ya ibadah buka tahun, jangan takut, percaya saja. Jadi kalau hari ini konfirmasi, ya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Apalagi dalam kondisi ini. Lebih dari itu, diingatkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Ya, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini keadaan manusia akhir zaman. Coba kita akan baca nih. Ya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan mereka akan membual dan menyombongkan. Mereka akan berontak terhadap, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau, suka menjelekkan orang. Berikutnya, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak. Ini kondisi manusia akhir zaman. Saya berdoa sebagai gembala di tempat ini dan kita semua sebagai jemaat di tempat ini. Tidak ada satupun ini dari kehidupan kita. Kita tadi udah bacakan dari pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu mereka membual dan menyombongkan diri. Tapi yang lebih parah lagi, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai. Jadi kalau kita baca tadi, ya di 2 Timotius 3:5, kalau ada yang seperti itu, ini kategori, apa ini ya? Akhir zaman. Oh berarti ini manusia akhir zaman ini. Ya gitu kan, ya gitu aja deh. Gak usah, itu kita labelkan indah. Pokoknya itu labelnya manusia akhir zaman, dah gitu aja. Gak usah, memang dia itu margabus banget itu dan sebagainya, nggak usah. Pokoknya kalau udah kita mengidentifikasi orang seperti itu, juluki aja manusia. Nah, udah. Coba lihat kan lagi.
Ini enggak ciri-cirinya manusia kerajaan. Haleluya, tidak ada. Semua di sini adalah manusia kerajaan Allah. Haleluya, santosia, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi ya, saya berdoa tidak ada satupun ini dalam kehidupan kita. Ya, kita peduli dengan ibadah kita suka yang baik, tidak suka berkhianat, tidak ya. Orang yang berpikir panjang, jangan berlagak sok tahu, udah tahu lah itu. Pasti. Jangan gini loh. Bapak ini luar biasa. Pokoknya apa yang dikatakan hamba Tuhan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun itu belum terjadi, ya berarti lagi on the way dalam kehidupan kita. Amin. Kan Tuhan berkata, kalau engkau percaya, renungan tadi pagi saya bagikan. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan. Jangan berkata, Tuhan, itu peristiwa Sakius. Marta berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini, mungkin Lazarus gak akan mati. Tapi bagaimana dengan Tuhan ketika didatangi oleh seorang perwira? Katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi hadir atau tidaknya Tuhan, ya, secara fisik, ya ini menurut perbandingan antara Marta berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau ada di sini Tuhan, Lazarus nggak akan mati. Tapi dengan iman perwira itu, hanya dengan perkatakan saja kalimatnya gitu loh. Maka hambaku yang jauh di sana akan sembuh. Kita bisa berdoa buat orang tua kita jauh di sana. Dengan iman, kita berdoa dengan sesuatu akan terjadi. Haleluya. Jadi kita menghadapi kondisi seperti itu, maka dari itu seperti yang Tuhan pesankan kepada kita dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita menguatkan dan meneguhkan hati. Jadi ya, kalau berbicara tentang tahun penuaian, dari tema ini mengajarkan kita, yang pertama, apa yang harus kita tuai, lalu bicara tentang amanat agung. Bapak Ibu, tetap dukung dalam doa. Ya, kita berdoa buat 200 jiwa. Amin. Lalu, apalagi? 2 kali ibadah. 10 kul, 20 pendoa. Terjadi enggak? Ini amanat agung ini tugas kita semua. Amin. Tugas siapa? Saya tidak bisa mengumumkan bulan berapa kita 2 kali ibadah. Yang kita mau kerjakan, ini tuntunan Tuhan dalam gereja ini. Kita mau bergerak dalam kul, ya, persekutuan atau komsel di rumah-rumah. Oleh karena itu, ya, adalah baik kalau kita lakukan ini dulu. Kita akan bergerak di kul. Yang mau katakan siap. Yang rumahnya dibuka kul katakan. Gini loh, kul itu enggak harus makan-makan malam. Aduh, kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada, puji Tuhan. Kalaupun ada air putih, itu udah sukacita buat kami. Amin ya. Jangan bilang kanan kiri, jangan repot-repot. Ya. Ada kue, puji Tuhan. Enggak ada kue, puji Tuhan. Lalu enggak ada kok, kelewatan banget kakek ini. Udah jauh-jauh pun aku kesini. Kasihan tuh Pak Gembala, jauh-jauh dari ujung Jamrut. Nggak dikasih makan pula. Nggak ada yang begitu. Kalau ada yang begitu, dosa. Haleluya. Kalau ada B2, puji Tuhan, haleluya, tepuk tangan. Naik lagi B2. Turun lagi. Puji Tuhan kalau ada. Apa lagi? Mie gomak. Seru. Ada puji Tuhan.
tambah kerupuk lagi. Sambal. Puji Tuhan. Jadi kalau nggak ada itu, puji Tuhan tetap. Yang menggerutu. Ayat tadi boleh nggak saya katakan? Terkutuklah mengandalkan Tuhan. Itu mengandalkan manusia. Amin. Setuju ya? Ayo, 200 jiwa nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi kalau kita nggak terlibat. Amin. Di sana banyak nggak anak-anak Tuhan? Yang mungkin malas bergereja? Banyak? Ayo, Tuhan tempatkan kita di sana, di sini, di situ. Ada maksud dan tujuan kok. Contoh nih, kita letakkan bunga itu di situ, ada maksudnya nggak? Ada kan? Pokoknya apapun itu, mau diletakkan sini, mau sini. Kalau ini di situ, nggak ada maksudnya. Semua yang diletakkan di situ pasti ada tujuannya istilahnya. Sama dalam kehidupan kita nih. Tuhan letakkan kita dimanapun, posisi apapun. Ada tujuan. Bapak Ibu, mungkin saya kurang hafal ya. Terbatas penyimpanan memori. Bapak Ibu di perumahan mana. Tapi saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang di sana. Kalau saya mau ingatkan, jujur, kita itu berdoa dulu. Tuhan, berikan satu perumahan, satu orang saja. Itu jadi pintu lah istilahnya. Menjadi apa ya istilahnya? Mengkoordinir lah kalau bahasa lebih tingginya. Tapi jadi pintu untuk penuaian. Itu lama-lama terjadi. Tergenapi. Saya mau tolong kepada pendoa, yuk giatkan lagi. Dulu getol nih. Mungkin sampai gerbang pintu kok kesini lagi gitu kan mungkin. Ayo gerakan lagi. Yang sama-sama menuai. Ya, kita sama-sama menuai. Kita sama-sama bekerja dan kerjasama. Katakan amin. Amin. Yang pertama, apa yang kita tuai? Jiwa-jiwa. Ya. Kerinduan Tuhan tidak ada lain. Jiwa-jiwa. Markus 6 ayat 34, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punyai. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi kalau saya perhatikan ini, kita renungkan sama-sama, harus punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Tadi kondisi akhir zaman, ya, kondisi akhir zaman tidak peduli, tidak tahu mengasihi. Jadi kalau kita berkata bodoh amat dengan jiwa-jiwa, itu kategori manusia. Aduh, maafkan saya ini, ada agak kasar nih firmannya. Padahal tadi malam itu saya nggak begini loh. Mungkin saya nurut aja apa yang Tuhan wahyukan. Kerinduan Tuhan nggak ada lain, jiwa-jiwa. Amin. Yuk kembali, katakan kanan kiri rekan kita. Kerinduan Tuhan itu jiwa-jiwa bro. Haleluya. Ini nih saya percaya ini keluarga besar kita. Saling sudah kasih kenal satu dengan yang lain. Anggaplah itu Bapak Tua, Bapak Uda, Bapak Anggi. Udah urutannya pas kan? Pokoknya gitu. Mungkin di sini ya, saya kalau Pak Siobung sama Ibu ini datang langsung semangatnya luar biasa. Dan yang lainnya sama Ibu, tuh jangan Pak Ade. Tak tanya terus, sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan. Dan kita semuanya, ayo seperti yang dulu-dulu saya pesankan. Kalau dia nggak datang, tugas kita nanyain, masih berlaku nggak? Ini kita duduk nih kanan kiri. Hari ini kita lihat nih. Kalau besok dia berubah lagi, nggak ada, atau dia ada di sana. Kan dulu saya pesan, kalau Bapak Ibu duduk aja di situ aja terus. Jadi kalau nggak datang, tugas siapa yang nanyain?
tugas saya bilang. Di samping tugas saya, nanyain. Nah, itulah saya katakan, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tugas kami nanti nanyain. Nah, tugas Bapak Ibu juga, alangkah baiknya. Ya, ketika kami menanyakan, Bapak Ibu juga menanyakan. Itulah yang di dalam Komsel itu ada perhatian, ada sebuah perhatian khusus. Saya diberkati di KUL, nggak pernah ulang tahun tiup lilin di keluarga, di KUL ditiup lilin loh, dikasih kue. Membekas nggak dia? Iya. Di keluarga saya nggak ada namanya happy birthday to you, nggak ada. Yang ada di KUL, senang banget sampai nangis. Siapa yang pernah ditiup lilin di KUL nangisnya? Gak usah angkat tangan, cukup itu saya kayaknya. Ada perhatian, makan sama, ya. Walaupun makan cemilan, sama-sama dan sebagainya. Harus punya belas kasihan. Yang kedua, apa yang kita tuai? Buah roh. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 kita tetap akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang, ingat ini, Tuhan menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang rendah hati. Itu sering jadi korban enggak? Siapa yang pernah? Rendah hati itu butuh pengorbanan beneran. Aduh, babak belur enggak bahasanya gitu? Aduh, nyesek enggak? Sampai kehabisan darah enggak gitu? Lemes enggak? Pokoknya semuanya deh. Karena tapi itu yang Tuhan minta. Tuhan gak suka dengan orang yang sombong. Congkak itu kayak apa ya? Melebihi. Sombong. Ayo. Ini akan menjauh dari kehidupan kita. Di tahun 2025 ini. Adalah orang yang rendah hati. Amin. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang supaya kamu. Nah masalahnya waktunya kapan? Gak tahu. Tugas kita adalah posisikan hati kita untuk tetap rendah hati. Karena itulah orang yang akan diberkati Tuhan. Orang yang rendah hati itulah yang akan menjadi prioritas Tuhan dalam kehidupan. Ayo. Sesuai dengan ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu tetap. Ya. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Inilah yang menjadi kekuatan untuk kita tetap rendah hati. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati menjijikkan. Oh, menjijikkan pergi langsung. Ulangi lagi ya. Setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan, ia pasti tidak akan. Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau kita nih baca ayat ini, ya, Tuhan berpesan lengkap. Tuhan gak suka dengan orang yang sombong atau congkak. Tetapi mengasihani orang, bahkan dikatakan Amsal tadi, ya. Yang tinggi hati itu merupakan sebuah kejijikan bagi Tuhan. Dan dia pasti akan kena hukuman. Kalau Amsal 16:8, kecongkakan mendahului kehancuran. Berarti ujungnya kalau proses dalam kehidupan kita ini tetap sombong, congkak hati, maka tunggulah waktunya. Kehancuran menanti. Kalau kita rendah hati, maka berkat. Oh beda kan? Gak apa-apa. Mungkin anggap lagi nih, sombong, congkak, mulus jalannya, tapi depannya menuju kebinasaan. Rendah hati, mungkin banyak batu, kerikil.
tapi ujungnya adalah sebuah pemeliharaan Tuhan. Kelak kita dikenang orang yang rendah hati dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari fokus kepada jiwa-jiwa dan gereja Tuhan harus saling mengasihi dan bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Ya. Haleluya. Yang berikutnya, apa yang kita tuai? Salah satunya dalam aspek kehidupan kita adalah kelemah lembutan adalah buah roh yang dapat diartikan sebagai kerendahan hati. Itulah dalam kehidupan kita. Karena Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang rendah hati. Itu ternyata ditulis dalam 2 surat. 1 Petrus 5 ayat 5, lalu Yakobus 4 ayat 6. Berarti peringatan yang sangat serius buat kita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu yang ketiga, apa yang kita tuai? Pasti adalah berkat. Yang ketiga, apa yang kita tuai? Katakan sama-sama, berkat. Ya, kita baca dengan kompak. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak akan. Jadi kalau Mazmur menulis, ya, percuma kita bangun pagi-pagi, tidur larut-larut malam. Kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah. Maka Amsal menulis, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Dengan kata lain, kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, kalau kita melibatkan apapun, ya, Tuhan ada di situ. Maka saya percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Jadi pesan, ada 3 hal tadi, apa yang kita tuai. Yang pertama tadi jiwa-jiwa, yang kedua adalah buah roh, yang ketiga adalah berkat. Yang terakhir yang B, tadi tahun penuhan berbicara tentang amanat agung. Yang pertama adalah penginjilan. Katakan sama-sama, penginjilan. Bisa secara aktif dan proaktif. Ya. Bisa aktif itu berani berkata-kata menyampaikan, atau yang kedua, ya, lewat kehidupan, ya, karakter, atau lewat doa. Tugas penginjilan ini. Matius 24 ayat 14, 1, 2, 3. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahan tiba. Boleh dikatakan menurut ayat ini, kalau semuanya sudah tersiar kabar, atau Injil kerajaan ini akan diberitakan di mana? Di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil kerajaan ini diberitakan seluruh CBL, maka saya percaya sudah tiba waktunya Tuhan akan kita tuai. Amin. Jadi menjadi kesaksian semua bangsa, sudah itu barulah Tuhan datang. Barulah tiba kesudahannya. Maka mengingat ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tanda apakah ketika anak manusia itu datang kedua kali? Maka kalau Injil salah satunya adalah, ya, kalau Injil itu diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kurang lebih bahasanya adalah amanat agung, sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi waktunya kita untuk siap siaga. Yang kedua, tabur tuai. Yang kedua, tabur tuai. Galatia 6 ayat 7b sampai 10. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama, amin.
saya pernah merindukan gini. Iya. Makasih. Baik banget, Pak, itu. Senang saya ini. Anak cewek ini gitu. Iya, duduk lagi, Geral. Tuhan, jangan dimarahin. Karena dia juga mau datang kepada Tuhan. Jangan nanti kayak cerita Mahatma Gandhi. Mau datang ke Tuhan, diomelin. Karena suatu hari ada anak Tuhan datang ke gereja. Ya, bunyi handphonenya kenceng. Lalu istrinya ngomel-ngomel. Makin malu aja gini. Singkat cerita gitu, pokoknya panjang ceritanya, singkat cerita. Istrinya ngomong, udah tahu di pesan silent please, infonya di hadirat Tuhan kudus gitu, diam diri. Lalu ketika dia datang ke kafe, ya, dia menumpahkan air, dia nggak diomelin. Oh nggak apa-apa, nanti saya ganti. Kok beda jauh ya? Di gereja diomelin, di kafe enggak. Akhirnya dia nggak datang ke gereja, datang ke, makanya ini datang ke kafe, ini dulu kafe, ini di gereja. Makanya Bapak harus datang ke tempat ini. Amin. Haleluya, harus penuh kasih. Pokoknya orang nggak sabar, orang nggak peduli, orang yang nggak peduli agama, berarti tadi apa saya katakan? Kalau orang nggak berterima kasih, orang nggak apa tadi? Nggak mau berterima kasih, label aja lah. Itu kan positif kan, manusia? Oke, haleluya. Ayat terakhir kita baca. Yesaya 60 ayat 5. 1, 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan besar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi ya, itu dulu. Apa yang kita tabur di tahun 2024 akan kita tuai di tahun 2025. Ya. Jadi kalau ayat firman Tuhan tadi tabur tuai, ya. Apa yang kita tabur juga akan kita tuai. Sebab barang siapa menabur dalam daging atau dalam roh, semuanya sama. Kita akan menuai. Tadi di ayat terakhir tadi, terlebih terhadap kawan-kawan atau rekan kita seiman. Ayo kita labelkan saudara-saudara kita. Katakan salam kanan kiri yuk. Ayo orang baik. Puji Tuhan. Jangan kau menolak, siapa yang baik? Baru tadi pagi ngomel-ngomel. Pokoknya aminkan aja. Amin. Suami istri, apa tadi kau ngomel-ngomel? Sekarang kau bilang manusia baik. Nah, pokoknya aminkan aja. Haleluya. Baik, saya mau terakhir ya, perhatikan tahun 2033. Karena bicara harvest now, ya. Jesus for everyone. Yesus bagi semua orang. Bahkan inilah ya. Goalnya adalah tahun 2033. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia. Di tahun ya, perhatikan tahun 2033. Setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Tentunya melalui Roh Kudus. Ini target kita. Ini target kita. Jadi melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033 setiap kita mendapatkan, ingat, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Jadi amanat agung ini sedang kita kerjakan. Saya minta kita ya, semuanya berperan, minimal lewat hidup kita, minimal rumahnya mau dipakai buat kul. Bapak Gembala nembak ini. Nanti, pokoknya kalau Bapak Ibu rumahnya ditempati kul, ingat peristiwa ya tabut Tuhan. Di rumah siapa? Obed Edom. Diberkati enggak rumah? Diberkati. Terus banyak kesaksian, rumahnya mau dipakai kul itu, saya percaya ada tabut Tuhan. Ya. Haleluya. Yang terakhir kita mau baca dan kita mau praktekkan. 1, 2, 3. Target kita sebagai orang percaya
Tugas kita sebagai murid menyelesaikan amanat agung. Sambil kita berkata gini. Siapa menyelesaikan amanat agung? Nah, prakteknya adalah sama-sama katakan atau saya Tuhan. Jadi pertanyaan terakhir, siapa yang menyelesaikan amanat agung? Atau? Haleluya. Di Tuhan. Ini jawaban. Ini ketika Tuhan bertanya, siapa yang menyelesaikan amanat agung? Ini aku, utuslah dia. Nggak ada berlaku. Ini aku, utuslah aku. Jadi kalau ini aku terus dia, itu manusia akhir. Nah, jadi kalau nggak ada lagi ayat firman Tuhan dibalik-balik. Ini aku utuslah dia. Itu manusia. Tapi kalau manusia kerajaan, ini aku, utuslah aku. Siapa yang menyelesaikan amanat agung? Haleluya. Saya. Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Mari kita berdoa.